Mana sih yang harus gue dulukan? Apakah harus mulai investasi dulu, mumpung saham lagi naik banget? Atau apakah gue harus nyiapin asuransi dulu? Atau seperti apa? Yo, kita kembali ke channel YouTube Descartes. Gue akan bahas lagi salah satu kasus peserta dari Skill Mastery. Dengerin ya, ini adalah dari seorang yang masih cukup muda, dia seorang freelancer, masih juga kuliah. Nama samarannya DSK 24 tahun. Gue sambil baca kasusnya di laptop. Kondisinya kuliah dan kerja berbarengan dengan tujuan ingin belajar nabung yang benar, karena selama ini dia nggak bisa nabung. Terus dia masih galau soal reksadana ternyata. Kisahnya gini ya. Halo Kak Kanda, saya mau cerita. Sebagai anak kuliahan di umur yang sudah seharusnya bekerja, saya nyambi freelance tugas-tugas kuliah orang lain. Kadang dapat 3 sampai 7 juta sebulan, namun nggak sering juga kalau keteteran. Keteteran tugas pribadinya, tidur pagi, bangun pagi. Pola hidup saya, belanja entah sekarang aja, besok juga dapat duit, besok juga dapat kerja lagi. Atau dia sering mikir gini, nanti juga ada tambahan uang. Itu cara berpikir dia. Kemudian saya hanya meminta uang saku kuliah setengahnya, yaitu 2 juta rupiah sebulan untuk memenuhi kehidupan saya di Yogyakarta. Oke, jadi ini adalah mahasiswa yang ada di Jogja. Halo. Dia bilang mencukupi kebutuhan untuk mahasiswi S2 yang kadang harus mencari klien untuk menutup biaya praktikum atau beli peralatan belajar. Apalagi ditambah dengan biaya skincare. Oke, sebenarnya nggak cowok nggak cewek butuh biaya skincare sih. Alasan saya meminta setengah saja uang karena tidak ingin memberatkan orang tua. Dia paham kalau biaya kuliah sudah cukup tinggi. Jadi nggak mau membebankan lebih banyak ke parents-nya. That's good, DSK. Saya masih bingung mengenai cara pos untuk uang saya. Kebutuhan sebulan berapa persen, kemudian untuk dana darurat dan investasi berapa persen. Dia galau, berapa untuk investasi, berapa dana darurat, berapa untuk kebutuhan. Oke, saat ini saya baru bisa mengisi di reksadana 1,5 juta rupiah dan ingin berkomitmen mengisi setiap bulannya. Namun saya masih bingung bagaimana cara memilih saham yang baik. Alright, sementara ini saya hanya memilih saham di reksadana secara acak dan bagaimana agar saya mau berkomitmen menabung. Thank you Kak Kanda. Thanks DSK sudah join ke Skill Mastery kita, sudah sering baca Value Magazine, dan ini kasus buku bacain, kita akan beresin bareng-bareng. Tapi gue mau ngawalin gini, DSK jangan patah semangat, jangan merasa aduh gue telat belajar atau gue udah terlalu tua untuk belajar investasi, harusnya gue udah nggak kuliah lagi. No, gue sangat mengapresiasi tindakan kamu yang kerja sambil kuliah. Well, di luar apakah kerjaan ini bagus atau enggak ya kita nggak ngomongin itu, tapi kita akan ngomongin apakah investasinya udah benar, apakah nabungnya harus seperti apa gitu ya. So, kalau dari awal sebenarnya kalau nyusun persentase invest mana, dana darurat berapa, kita bikin simpel aja. Kalau dana darurat, seperti yang sudah sering banget gue bilang di Instagram gue, atau di podcast gue kalau pernah dengar, atau di channel YouTube gue, lihat ya channel YouTube yang sebelum-sebelumnya, gue bikin simpel, dana darurat nggak usah lebih dari 6 kali spending bulanan. Masukin saja ke RDPU, reksadana pasar uang, biar nggak tempting buat ngambil-ngambil. Artinya nggak ingin diotak-atik. Cari reksadana yang manajer investasinya sudah bagus, sudah terpercaya, AUM-nya lumayan gitu. Jadi dari situ si kamu DSK masukin saja untuk mulai ngumpulin dana daruratnya. Kalau gitu kamu nggak akan berpikir gini, ntar juga dapat kerjaan lagi, nggak masalah dipakai, lawang duitnya sudah diamankan duluan gitu. Jadi pengumpulannya secara otomatis kamu sudah kita paksa nih. Mulai dari situ ya, mulai untuk dana darurat itu. Terus yang kedua, poin yang mau gue sampaikan adalah
reksadana dan saham itu dua hal yang berbeda. Jadi jangan kecampur duluan nih. Reksadana ada manajer investasi untuk mengelola uang kamu. Sama si manajer investasi nanti, uang kamu akan dimasukkan ke saham A, B, C, dan D. Atau ke reksadana pendapatan tetap ya akan dimasukkan ke mayoritas obligasi A, B, C, dan D. Reksadana campuran, mix, dan reksadana pasar uang di deposito atau instrumen uang lainnya. Jadi reksadana itu ada manajer investasi yang mengelola. Lain ceritanya dengan saham. Saham berarti kamu langsung memiliki kepemilikan 0,0 sekian persen, let's say, di salah satu perusahaan yang listing di Bursa Efek. Jadi ini adalah dua ranah yang berbeda. Kalau untuk kamu DSK, seandainya kamu belum pernah melakukan investasi, maka lebih baik memang masuk ke reksadana duluan. Kenapa? Dari situ kan si manajer investasi sudah ada yang profesional yang mengelola. Sembari itu, kamu belajar juga nih soal saham. Nah, yang kamu lakukan dengan memasukkan 1,5 juta per bulan tadi, itu udah bagus, bisa dilanjutkan. Oke? Kalau instrumennya belum bisa yang agresif, maka 1,5 juta ini masukin ke RDPU sampai ke batas dana darurat sudah terkumpul. Habis itu kita baru masuk ke yang lebih tinggi nih, RDPT dan saham. Oke. Nah, buat teman-teman yang semuanya, kalau sekarang ada dalam posisi kebingungan antara mana sih yang harus gue dulukan, apakah harus mulai investasi dulu mumpung saham lagi naik banget, atau apakah gue harus nyiapin asuransi dulu, atau seperti apa, gue akan menyarankan kita nggak usah lepas dari piramida keuangan yang sudah pernah gue bahas di channel YouTube ini, juga ada gambarnya, kalian cari dulu ya. Mulai dari yang basic, manajemen utang, kemudian proteksi. Proteksi itu apa? Dana darurat sama asuransi. Nggak usah banyak. Kenapa? Karena banyaknya nanti di investasi aja. Kita serang pakai investasi. Tapi angka yang kecil ini di level proteksi, di level dana darurat dan asuransi, itu akan bikin kamu nyaman ketika mau agresif. Oke? Apapun pekerjaan kamu, meskipun kamu sekarang lagi S2 plus lagi kerja, mulai dari situ biar tenang, biar optimal. Itu buat DSK dan buat teman-teman yang lain. Semoga video kali ini membantu kalian semua. Thank you and bye-bye.